Permainan belum berakhir. Ruangan yang sebelumnya penuh dengan suara debat dan intrik kini berubah menjadi medan pertempuran. Darah mengalir dari beberapa pengkhianat yang sudah tumbang, sementara yang masih bertahan gemetar dalam ketakutan. Wira berdiri tegap di tengah ruangan. Tatapannya tajam seperti pisau yang siap menebas siapapun yang berani melawan. Di sampingnya, Guntur Bara dan 7 muridnya tetap dalam posisi siaga. Mata mereka menyapu setiap sudut, mencari tanda-tanda perlawanan lebih lanjut. Namun sebelum Wira bisa mengeluarkan kata-kata, ting, 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 suara ketukan sepatu terdengar dari luar ruangan. Langkah kaki itu berat dan penuh wibawa. Semua orang menoleh ke arah pintu. Dan saat pintu itu terbuka, seorang pria berjubah hitam masuk. Di belakangnya, 5 pria bertubuh besar mengikuti dalam formasi rapi. Mata mereka kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Namun aura mereka menggetarkan udara. Adistia menegang. Wira memperhatikan pria itu dengan seksama. Keluarga Syam tidak pernah bergerak sendirian. Gumamnya dalam hati. Pria itu akhirnya berhenti di tengah ruangan. Tatapannya tajam, menusuk ke arah Wira. Lalu, dengan senyum dingin, ia berbicara. Jadi ini yang disebut pemilik sejati RJ. Suaranya dalam dan menyeramkan. Wira tidak langsung menjawab. Ia hanya menyesap kopinya yang kini hampir habis. Lalu meletakkan cangkir itu dengan perlahan di atas meja. "Kau siapa?" tanyanya akhirnya. Pria itu tertawa kecil. "Namaku tidak penting. Yang penting adalah, kau tidak akan keluar dari ruangan ini hidup-hidup." Wira tersenyum tipis. Ia menoleh sekilas ke arah Guntur Bara. "Jaga Adistia." Guntur Bara mengangguk. 7 muridnya langsung bergerak, membentuk barikade di sekitar Adistia. Lalu Wira kembali menatap pria berjubah hitam itu. "Kau ingin melihat siapa yang tidak akan keluar hidup-hidup?" Seolah menjadi tanda, udara di dalam ruangan mendadak menegang. Dan kemudian, duar, tanpa peringatan. Salah satu pria bertubuh besar itu menerjang ke arah Wira dengan kecepatan kilat. Namun sebelum pukulannya mendarat, Wira menghilang. Pertarungan mematikan dalam sekejap. Wira sudah berada di belakang pria itu. Dengan gerakan satu jari, ia menyentil tengkuknya. Krek, pria itu terpental ke depan, menabrak dinding dan jatuh tanpa bergerak. Yang lain langsung bereaksi. 4 pria tersisa menyerbu sekaligus. Namun mereka terlalu lambat bagi Wira. Swiss. Dalam satu gerakan, tubuh Wira berkelebat seperti bayangan, menghindari setiap serangan dengan presisi sempurna. Dan kemudian dor. Salah satu pria berhasil menarik pistol dan menembakkan peluru ke arah kepala Wira. Namun sebelum peluru itu bisa mencapai targetnya, celang, sebuah kartu hitam menebas peluru itu di udara, membelahnya menjadi 2. Semua orang terdiam. Pria berjubah hitam menatap Wira dengan ekspresi kaget. "Kau bukan manusia biasa." Wira tersenyum dingin. "Sudah lama aku menunggu orang sepertimu untuk datang." Ia mengangkat tangannya. Dan dalam sekejap, kartu-kartu hitam mulai berputar di udara, mengitari tubuhnya. Ruangan itu seakan diliputi ketegangan yang tak terlihat. Pria berjubah hitam akhirnya menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar pertarungan bisnis. Ini adalah eksekusi. Dan sayangnya, ia ada di pihak yang salah. Wira berdiri tegak. Tubuhnya bersinar terang, menyebarkan aura kekuatan yang tak terbendung. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat udara terasa semakin berat. Guntur Bara yang selalu setia,
merasakan ketegangan yang mencekam. Tahu betul bahwa Wira sedang berada di titik puncak, di mana kesabaran tidak lagi menjadi pilihan. Ingati aku tak pernah mau bermain-main dengan kalian. Suara Wira terdengar penuh ancaman, tegas dan mematikan. Kata-katanya menggema di dalam ruang itu, seolah mengguncang segala yang ada. Guntur Bara, meskipun tak berkata apa-apa, merasakan getaran dari dalam dirinya. Sebuah kesadaran bahwa ini adalah pertarungan yang sangat serius. Angin berhembus kencang, menderu di luar, dan petir mulai menyambar dengan ganas. Di balik gulungan awan hitam, dua bola api merah menyala muncul, melesat bagaikan kilat dan menuju ke arah keluarga Syam, seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Namun, sebelum mereka bisa dibungkus oleh bola api tersebut, suara gemuruh dari seorang tua menggema di udara. Apa yang kau lakukan, keluarga Syam? Apa kalian ingin musnah dari muka bumi ini? Suara itu membawa sebuah peringatan yang dalam. Tetapi bola api itu tetap bergerak cepat, membungkus keluarga Syam dan membawa mereka keluar dari ruangan. Tak ada yang bisa menghentikan keduanya, hingga Wira, dengan ketenangan luar biasa, mengubah tubuhnya menjadi bola api biru yang menyala lebih terang dari sebelumnya. Dalam sekejap, Wira mengejar dua bola api yang membawa keluarga Syam keluar, melesat di udara dengan kecepatan yang mematikan. Wira tidak tinggal diam. Dengan sebuah isyarat dari jarinya, cahaya biru yang seakan-akan berasal dari dimensi lain menyambar dua bola api itu. Ledakan keras terdengar, dan cahaya biru yang meluncur dari tangan Wira menghancurkan bola api merah yang sedang membawa keluarga Syam keluar dari ruangan. Di atas gedung yang luas, tempat biasa untuk helikopter Windu mendarat, dua sosok tua berdiri dengan anggun, melindungi keluarga Syam yang terperangkap dalam kekuatan api. Wira, dengan ketenangannya, langsung mengenali mereka, dua entitas terkuat yang selalu menjaga keluarga Syam, yang kini telah dengan mudah dipatahkan oleh kekuatan Wira. Kepala keluarga Syam yang terpana melihat kenyataan ini, tak bisa menahan rasa terkejut. Ia tidak menyangka bahwa pemilik perusahaan RJ, yang selama ini dianggapnya sebagai musuh yang bisa dipermainkan, ternyata memiliki kekuatan yang jauh melampaui perkiraan. Keputusannya untuk melawan dan menyelamatkan keluarga Syam seolah sia-sia, terhempas oleh kenyataan bahwa penyesalan datang terlambat. Ia pernah berpikir bahwa dengan tindakan ini, keluarga Syam pasti akan selamat. Namun kini, ia menyadari bahwa bahkan dirinya tidak mampu menghadapi Wira. Masihkah penyesalan itu berguna? Kepala keluarga Syam, Wira bertanya dengan dingin, seolah memberi pilihan terakhir yang berat. Keangkuhan yang hancur. Malam itu penuh badai. Angin menggila. Petir menyambar langit. Seolah alam pun merasakan ketegangan yang mengguncang. Di atas gedung, dua sosok tua dari keluarga Syam berdiri tegap. Mereka adalah dua entitas tertinggi penjaga keluarga Syam yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos. Namun kini, mereka terpaksa menampakkan diri. Dipaksa keluar dari bayang-bayang oleh satu sosok. Wira, kepala keluarga Syam mencengkeram tongkatnya erat. Wajahnya penuh dengan keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tak pernah menyangka, dua entitas pelindungnya yang selama ini tak terkalahkan, telah dilumpuhkan dalam hitungan detik. Ini tidak mungkin, gumamnya. Wira berdiri di ujung landasan helikopter. Tubuhnya masih berpendar cahaya biru. Auranya bergetar seperti nyala api yang tak bisa dipadamkan. Matanya menatap tajam, menembus jiwa.
Jadi, ini kartu terakhir keluarga Syam. Wira berkata dengan suara dingin. Gemuruh petir mengiringi setiap katanya. Kepala keluarga Syam menggertakkan giginya. Kau pikir aku akan menyerah hanya karena dua entitasku kau lumpuhkan? Suaranya bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena amarah dan keputusasaan. Wira tersenyum miring. Aku tidak peduli kau menyerah atau tidak. Aku hanya ingin kau tahu. Udara mendadak menekan. Aura Wira kembali bergetar dengan dahsyatnya. Bahwa sejak awal, kau sudah kalah. Dan saat itulah. Duar. Kilatan biru keluar dari tangan Wira. Kepala keluarga Syam hanya bisa mengangkat tangannya sebagai pertahanan terakhir. Tetapi, boom, tubuhnya terhempas jauh ke belakang. Menghantam dinding pembatas landasan. Kriek, dinding itu retak. Ia terbatuk darah. Napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya bergetar hebat. Bagaimana bisa? Ia terbelalak tak percaya. Sejak kapan manusia bisa memiliki kekuatan ini? Wira melangkah maju perlahan. Tiap langkahnya terasa berat. Seolah membawa kehancuran bagi siapapun yang berdiri di hadapannya. Sejak aku berhenti menjadi manusia biasa, jawabnya tenang. Kepala keluarga Syam terdiam. Kesombongannya hancur. Rencana besarnya hancur. Dan yang lebih parah, keluarganya kini diambang kehancuran. Ia menoleh ke arah dua entitasnya yang masih terkapar tidak sadarkan diri. Tidak. Bisiknya lirih. Namun, Wira tak memberi waktu baginya untuk tenggelam dalam penyesalan. Ia mengangkat tangannya. Cahaya biru kembali menyelimuti tubuhnya. Dan dengan suara penuh ketegasan, ia mengucapkan kata-kata yang akan terukir dalam sejarah keluarga Syam. Ini akhir bagi kalian. Keluarga Syam telah musnah. Wira mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Di ujung jarinya muncul abjad-abjad kuno berputar dahsyat. Namun sebelum Wira melepaskan cahaya itu, tiba-tiba dua cahaya lembut melesat dari langit menghampiri Wira. Siwut, tahan emosimu anakku, ucap sosok wanita, yang ternyata Lastri ibu Wira. Dan di belakang Jaya Dirgantara ayah Wira. Dengan sekejap cahaya di tubuh Wira pun meredup, dan berjongkok di depan orang tuanya.